Agendanya sekitar 10-20 kali ini ajukan jempol untuk pengadilan negeri Jakarta Barat karena lebih tepat waktu. Guys, mengabarkan langsung dari dari PN Jakpus guys. Komentarin aja Pak. Habis ini ya? Nggak apa-apa. Ayo Bu. Lanjut. Maaf ya. Pendidikan terakhir. Ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi kita saya. Sekarang dirubah oleh dua. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak punya? Saya mulai itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin beberapa hari lalu ya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat? Wah, saya nggak berani juga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Nah ini konsekuensi hukumnya apa nih Pak? Ada perubahan barang bukti? Konsekuensi karena ini sangat signifikan terhadap kapasitas saya. Ya harus merubah konstruksi lagi. Gitu. Jadi gugatan mau diubah? Enggak. Nanti kita buat pohon mudah-mudahan akhir mencatat itu. Tapi konstruksi gugatan Bapak tidak berubah dong? Tidak berubah. Karena SMA-nya tidak berubah kan ya? Ya, SMA tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia. Ini kan selanjutnya mediasi ya Pak? Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana kelanjutan video yang tadi kita tonton teman-teman. Jadi kali ini kita menyaksikan para netizen apapun tanggapan mereka di sini kita menyaksikan teman-teman. Ya, jadi yang mereka katakan di sini ternyata di negara kita ini masih banyak hakim yang berpihak pada kebenaran juga. Ya, betul teman-teman, semoga Pak Hakim ini bisa mengadili kebenaran dengan kejujuran yang ia miliki teman-teman. Bukan seperti hakim-hakim lain yang hanya memikirkan uang dan mengambil uang hanya memikirkan kepentingan pribadinya teman-teman. Jadi semoga Pak Hakim kali ini bisa menegakkan keadilan terhadap yang memalsukan ijazahnya yaitu Gibran beserta bapaknya teman-teman. Jadi teman-teman yang kita
berterima kasih kepada Pak Hakim ini karena dia bisa menegakkan keadilan ya. Ya, semoga kali ini kita mendapatkan hasilnya ya teman-teman dari Pak Hakim ini. Nah, jadi teman-teman, semoga secepatnya diperhatikan biar bangsa Indonesia kekayaan alam yang bisa selamat gak jual lagi sehingga anak cucu kita kelak bisa menikmatinya. Nah, sidang harus sesuai dengan data kebenaran, jangan sampai ada data yang buat-buat apalagi yang diubah-ubah dengan menyembunyikan kesalahan. Karena rakyat sekarang terus mencari data yang sebenarnya rakyat sangat pintar, sedikit kebohongan pasti rakyat tahu. Ya betul teman-teman, semoga sidang kali ini sesuai dengan yang kita harapkan ataupun sesuai dengan data kebenaran dari ijazah palsu ini ya. Jangan ada yang diubah-ubah ataupun yang dibuat-buat teman-teman. Nah, semoga para hakim dan para jaksa yang mengadili ini bisa terselesaikan dengan cepat teman-teman ataupun dengan baik. Jadi teman-teman, jika tidak bisa diproses ke ranah hukum kasus Gibran, berarti kalah kita dibuatnya oligarki. Nah teman-teman, jadi yang mereka katakan itu jangan kita sampai kalah ataupun di oligarki saja ya. Jadi kita tunggu aja keputusan hakim. Semoga Pak Hakim keputusannya memihak dengan kebenaran teman-teman. Bukan karena sudah dibayar tapi dia tidak mengatakan yang sejujurnya. Ya, jadi semoga Pak Hakim kali ini bisa memihak dengan keputusan yang sangat benar teman-teman. Ya, biar masalah ini cepat terselesaikan teman-teman. Nah, yang mediasinya ya harus mundur dari Wapres karena merugikan rakyat, bangsa dan negara. Betul teman-teman. Ya, kalau sudah ada pejabat negara yang masuk di persidangan wajib gak dipakai lagi karena sudah cacat di mata rakyat, wajib diganti, gak boleh tidak. Nah, jadi yang mereka katakan itu teman-teman, kalau sudah ada pejabat yang masuk di persidangan wajib gak dipakai lagi karena sudah cacat mata teman-teman. Jadi wajib digantikan dengan orang yang bisa, bukan seperti Pak Gibran yang tidak bisa ini. Nah, mau kasus ini cepat selesai, kenapa tidak seperti di Nepalkan saja Pak Gibran yang telah membuat risih negara kita. Nah, ayo bergerak makzulkan Gibran ya, agar tercipta rasa adil bagi seluruh rakyat ataupun anak bangsa yang memperoleh kesempatan ini ya, dan sekaligus untuk memusnahkan kerakusan dan keserahkan Raja Jawa ini ya, seperti Pak Prabowo ini teman-teman ya. Wajib pasih memaknai Undang-Undang 45 dan MK. Jika negara ini negara hukum wajib menindak dengan menggunakan bagi siapapun yang merusak ini. Saatnya negara berdaulat, Gibran wajib diberi sanksi yang berat teman-teman. Nah, semoga masih banyak hakim yang bagus ya, bersama dengan orang yang mencari kebenarannya. Jadi semoga para hakim ini masih banyak yang berhati nurani untuk bisa mengatakan yang sejujurnya dan sebenar-benarnya ada ya teman-teman, ataupun sesuai dengan kenyataan ataupun sesuai dengan fakta ya. Semoga para hakim ini tidak memihak dengan kebohongan karena telah mengambil uang ataupun bayaran dari Pak Jokowi teman-teman ya. Biarpun masih banyak hakim, tapi kalau misalnya hakim itu sudah mengambil uang dari Pak Jokowi, sama halnya itu adalah tukang pembohong teman-teman. Tapi kali ini kalau saya menilai hakimnya bisa menegakkan keadilannya teman-teman ya. Jadi semoga hakim kali ini bisa menegakkan keadilan terhadap Pak Gibran beserta Pak Jokowi. Nah, Jokowi, Gibran, KPU harus dinepalkan ya. Ya betul, karena KPU dengan Gibran sama Jokowi sudah bersengkongkol dengan kasus ini. Jadi mereka harus dinepalkan saja, ataupun KPU harus dibubarkan dan Gibran dinepalkan beserta Jokowi diseret ke penjara saja. Karena yang mereka bertiga ini bikin gaduh negara kita jadi amburadul hanya karena gara-gara ini teman-teman. Jadi jangan ada mediasi, lanjutkan terus. Gibran sudah melanggar hukum, maju tak terus Pak Subhan, kami dari NTB mendukungmu. Nah, rakyat yang cerdas pasti ingin Gibran dimakzulkan ya. Betul teman-teman. Kalau misalnya rakyat yang sudah cerdas, yang sudah mengetahui ini, pasti hatinya itu dia mengatakan ya udahlah kita makzulkan saja Pak Gibran ini.
Nah, untuk membenahi keruwetan dan kerusakan aturan, Bapak Presiden membutuhkan wakil yang kompeten dan cerdas. Ya, jadi supaya lebih maju Indonesia kita itu, kata mereka itu sebaiknya digantikan saja wakil presidennya Pak Presiden. Ya, jadi daripada kita malu saja karena Gibran ini, lebih baik itu kita menggantikan atau mencarikan orang yang bisa daripada Pak Gibran yang bikin malu ini. Nah, jadi teman-teman, menciptakan manusia itu sudah komplit, ada hati, jantung, paru, otak, tapi kadang manusia tidak mensyukuri, demi uang kadang bisa buta, makanya bisa bikin Indonesia gaduh teman-teman. Nah, jadi sejak zaman dahulu nggak ada kekisruhan tentang keabsahan presiden dan wakil presiden seperti sekarang ini, kecuali hanya zamannya Presiden Jokowi dan wakil presiden Gibran. Ya betul, baru kali ini kita menemui masalah yang sebesar ini teman-teman, waktu menjabat Pak Jokowi beserta anaknya Gibran ini. Ya baru kali ini kita menemui yang memalsukan ijazahnya sendiri dengan melamar kerja ataupun dengan memimpin negara kita ini. Itulah yang tidak sangat adil di negara kita sebenarnya teman-teman. Jadi untuk itu supaya tidak menjadi negara amburadul negara kita, sebaiknya Jokowi dilengsarkan saja di penjara dan Gibran digantikan dengan orang yang bisa teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya diakhiri saja dengan baik-baik, yaitu mundur dengan legowo agar bangsa ini tidak mengalami kekacauan. Ya betul sekali yang mereka katakan itu teman-teman. Lebih baik ya saja Pak Gibran mengundurkan dirinya daripada yang dipaksa-paksa terus ya, karena bikin negara kita jadi kacau karena gara-gara ini ya. Lebih baik kita Pak Gibran ini mengundurkan dirinya saja ya. Jadi KPU bermasalah, harus diperiksa. Kami sebagai masyarakat tidak terima ditipu oleh KPU tersebut teman-teman. Ya mereka tidak berterima teman-teman.